Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam program Rumah Bincang. Pada kesempatan hari ini, saya akan merespon dua video singkat dari dua tokoh agama yang cukup terkemuka di Indonesia. Dan cuplikan singkat dari dua tokoh tersebut akan saya sertakan pada video ini. Dan nanti saya mengajak kita semua untuk menonton secara singkat pernyataan-pernyataan dari dua tokoh agama tersebut terkait dengan isu Natal. Selamat menyaksikan. Di sini Bapak Ibu harus tahu, Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Pada video yang telah kita saksikan bersama, yaitu pernyataan dari dua tokoh agama yang cukup dikenal di bangsa ini, ya sebut saja yaitu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Yahya Waloni. Mereka berdua adalah tokoh yang sangat dikenal dan disegani oleh khalayak banyak, khususnya adalah oleh saudara-saudara saya kaum muslimin dimanapun saudara berada. Saya tidak serta-merta mau merespon ataupun menanggapi isu-isu miring kalau tidak bertentangan dengan iman apa yang saya yakini. Karena dua tokoh ini telah menyampaikan ulasan singkatnya terkait dengan isu Natal, maka dirasa perlu atau penting bagi saya sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Kristus dan juga percaya kepada berita Natal, maka saya merasa bahwa saya punya hak jawab ataupun hak untuk menyatakan pernyataan apa yang akan saya sampaikan terkait ini. Sebenarnya isunya adalah, sebenarnya banyak isu-isu ya, tetapi isu yang diangkat ataupun yang saya sampaikan pada video ini terkait dua tokoh ini adalah adanya isu pernyataan mengenai tanggal 25 Desember adalah hari ataupun tanggal di mana dikaitkan dengan Dewa Matahari. Dan ini sebenarnya menjadi isu yang sudah beredar di mana-mana. Terutama kalau saudara-saudara mengikuti perkembangan hari demi hari, bahkan memasuki bulan-bulan itu ya. Maka ketika kita memasuki bulan Desember sampai tahun baru, bulan-bulan Januari itu, maka isu seputar Natal ini masih terus akan disampaikan, diperbincangkan, dan ini hampir nyaris tidak kunjung usai, hampir kurang lebih 2 bulan ya. Jadi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Itu sebabnya saya akan merespon secara singkat dan sederhana pada
video singkat ini terkait dengan 25 Desember, benarkah itu sebagai hari perayaan terkait dengan Dewa Matahari? Ya, sebenarnya saya juga mau sampaikan bahwa kebimbangan mengenai tanggal atau penanggalan kelahiran Yesus ini juga sebenarnya sudah dianut ataupun diyakini oleh sebagian golongan-golongan dari orang Kristen itu juga ya. Saya tidak membahas kira-kira apa yang melatar belakangi golongan orang-orang Kristen sebagian ini, tetapi ini fakta. Selain dari beberapa polemikus Islam yang memang menyoalkan atau mempermasalahkan tanggal 25 Desember ini, tetapi juga kita harus sadari juga ada beberapa orang-orang Kristen juga yang sudah mulai meragukan bahwa tanggal 25 Desember itu memang benar-benar merupakan tanggal dan bulan terkait dengan Dewa Matahari. Nah, itu sebabnya mereka sekarang sudah enggan untuk merayakan Natal di bulan Desember, tepatnya tanggal 25 Desember. Benarkah tanggal 25 Desember ini merupakan hari ataupun bulan ataupun tanggal terkait dengan Dewa Matahari? Saya mengajak kita untuk membuktikan ini berdasarkan bukti, dan tentunya bukti ini harus ada datanya ya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya sempat studi di ISCS, Institute for Syria Culture Study. Di ISCS ini saya pribadi ya, saya merasa begitu banyak saya mengalami perubahan cara berpikir. Sebab mengapa? Sebab ketika saya belajar di ISCS ini, saya hampir setiap hari itu disuguhkan dengan data-data. Karena di lingkungan di mana saya belajar itu betul-betul data yang langsung dibawa langsung dari Timur Tengah. Dan itu sebabnya saya berusaha untuk merubah cara pandang saya, tidak hanya menilai secara teologis, tetapi juga harus dinilai ataupun dibangun secara historis, dan itu penting sekali. Dan terkait dengan tanggal 25 Desember ini, benarkah ini merupakan perayaan ada kaitannya dengan Dewa Matahari? Maka saya mengajak pada diskusi singkat ini untuk membuktikannya. Jadi sebenarnya begini, isu mengenai tanggal 25 Desember itu adalah isu tentang Dewa Matahari ataupun kelahiran Yesus ataupun Natal tanggal 25 Desember ini sudah dipengaruhi oleh paganisme atau pagan. Itu sebenarnya berawal sekitar abad ke-17 ya, itu dibawa oleh seorang teolog liberal dari Jerman yang dikenal dengan sebutan Paul Ernst Jablonski. Nah, jadi saudara juga bisa cari itu buku-bukunya, bisa searching juga. Dalam pernyataannya memang Paul Ernst Jablonski ini sedang menunjukkan atau memaparkan bahwa tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh orang Kristen selama ini sebenarnya dianut dari pagan. Ya, ada kaitannya juga dengan isu-isu Dewa Matahari dan sebagainya. Jadi bayangkan saudara, abad ke-17 ini baru diangkat. Nah, tapi bagaimana dengan bukti sejarah? Kira-kira kapan mulai perayaan Natal? Nah, apakah benar tanggal 25 Desember itu adalah terkait dengan Dewa Matahari? Nah, sebenarnya kalau kita membaca beberapa data-data dan dokumen-dokumen, itu kita bisa melihat dan bisa melacak kira-kira ada gambaran kira-kira kapan Natal itu. Memang di Alkitab tidak tertulis dengan begitu jelas bahwa Natal itu tanggal 25 Desember, memang tidak. Tetapi lewat beberapa perhitungan kita bisa menghitungnya. Ya, sebenarnya ada lewat dari kitab Perjanjian Lama ya, Tawarikh dan Injil Lukas. Saudara bisa lihat di YouTube saya beberapa bulan yang lalu mengenai Natal juga saya sampaikan dengan lebih terperinci. Tetapi hari ini saya hanya singkat saja merespon terkait ungkapan terkait pernyataan 25 Desember ini Dewa Matahari atau bukan. Nah, sebenarnya sebagai contoh ya, bapak-bapak gereja itu sebut saja contohnya Irenaeus ya. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi Irenaeus itu sekitar tahun 130-an ya. Irenaeus 130-an Masehi, kemudian Hippolytus sekitar tahun 170, kemudian Julianus ya, Sextus Julianus Africanus itu sekitar tahun
ya 160-an. Nah, itu menyatakan bahwa dalam pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh ini, bapak-bapak gereja ini menyatakan bahwa ketika Maria menerima kabar dari malaikat Jibril atau Gabriel, itu jatuh sekitar tanggal 15 bulan Nisan. 15 Nisan, jadi Nisan itu bulan Ibrani. Jadi kalau ditarik kepada pengkalenderan kita hari saat ini, maka tanggal 15 Nisan itu jatuh pada tanggal 25 Maret ya. Jadi Nisan itu, kalau saudara lihat di pengkalenderan Ibrani itu ada Nisan, ada Tisri, ada Tebet, ada Adar ya, Adar Seni, dan beberapa nama-nama bulan-bulan lainnya. Nah, dan Nisan ini jatuh pada Maret ya kalau penamaan bulan kita saat ini. Jadi tanggal 15 Nisan itu kurang lebih dalam keyakinan mereka, Irenaeus, kemudian Hippolytus dan Sextus Julianus Africanus itu jatuh pada tanggal 25 Maret. Jadi gampang ya. Dari 25 Maret, 9 bulan setelah Maret, jatuhnya pada tanggal 25 Desember, 9 bulan dari Maret. Nah, kemudian ada lagi data-data kuno, ataupun saya sebut kuno karena usianya sudah ribuan tahun dari sekarang, itu juga mencatat seperti contohnya Martheophilus. Martheophilus ini merupakan patriark gereja ortodok di Suriah, itu sekitar tahun 168 ya kurang lebih. Nah, itu berkata bahwa kita harus merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita, setiap tanggal 25 Desember, hari apa itu jatuhnya, hari apapun itu jatuhnya. Itu pernyataan Martheophilus, itu seorang patriark atau tokoh gereja ortodok di Syria ya. Jadi sudah abad pertama sudah berkata demikian. Ada lagi sebuah dokumen yang dikenal dengan dokumen Coptic Didaskalia Apostolorum. Itu seorang Baba Demetrius, seorang patriark gereja ortodok yang ada di Mesir, di Alexandria, itu berkata tahun 189 Masehi dalam dokumen Coptic Didaskalia Apostolorum itu berkata begini, rayakanlah kelahiran Tuhan kita menjadi sebuah ketetapan turun-temurun setiap tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Setelah saya mencoba melihat penanggalan dan penamaan nama-nama bulan di Ibrani itu, maka bulan ke-9 Ibrani itu jatuh pada nama bulan yang namanya adalah Kislev. Dan Kislev itu kalau kita sejajarkan dengan penamaan bulan kita yang kita pakai, itu pada bulan Desember. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi tokoh yang hidup di abad pertama tahun 189 ini dalam dokumen Coptic Didaskalia Apostolorum mengajarkan bahwa harus merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita secara turun-temurun dan menjadi ketetapan itu setiap tanggal 25 bulan ke-9 bulan Ibrani. Dan jadi memang sudah memberikan konfirmasi bahwa jauh sebelum abad 17, tadi kan Paul Ernest Jablonski itu abad ke-17 itu sudah mulai rame-rame. Natalannya Kristen itu pagan, Natal Kristen 25 Desember itu campur baur dengan dewa matahari dan sebagainya. Padahal di abad 1 itu sudah merayakan Natal, sudah dokumen-dokumen sudah mencatat, bapak-bapak gereja sudah menyuarakan ini dengan begitu tegas dan begitu gamblang. Tapi isu ini baru diangkat abad-abad ke-17. Ya. Dan saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dua tokoh Islam ya, Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari ya, atau ada kaitannya dengan Dewa Matahari, maka saya harus merespon dan meluruskan isu-isu ini yang bagi saya pribadi dan bagi data-data sejarah ini merupakan sebuah kesalahan dan tidak tepat. Dan kita harus tahu juga, dan kita harus ingat, kapan sih mulai munculnya istilah Dewa Matahari, atau kan itu dikenal ini ya. Sebenarnya untuk istilah Dewa Matahari sendiri itu kan itu sebenarnya ada beberapa istilah ya. Kalau saya melihat itu di beberapa buku-buku itu ya. Kalau saudara bisa
melihat ya di catatan-catatan buku dan sebagainya itu, kalau Anda punya buku-buku yang bisa menjadi referensi ya, maka untuk ungkapan dewa matahari dan sebagainya itu kan ada dua istilah. Ada yang pertama Saturnalia, terus yang kedua Dies Natalis Sol Invictus dan sebagainya. Ini dua istilah ini. Dan ini seringkali dikaitkan dengan tanggal 25 Desember, terutama Sol Invictus ini. Itu sebabnya kalau Natal 25 Desember langsung orang Kristen dapat hujatan, dapat serangan, wah bertubi-tubi. Itu Kristen Natalan tanggal 25 Desember sama dengan merayakan dewa matahari. Nah begini ya, saudara-saudara yang menonton channel sederhana ini, Anda harus cross check sejarah ya. Ingat, istilah Sol Invictus atau dewa matahari yang tidak terkalahkan itu baru muncul tahun 274 Masehi ya, oleh Kaisar Aurelius ya. Bayangkan 274 memasuki abad yang ketiga, istilah dewa matahari atau Sol Invictus itu baru muncul, baru dikenal. Sementara Natal itu sudah abad pertama, sudah 25 Desember. Bapak-bapak gereja dan beberapa data-data dokumen itu sudah mencatat Natal awal di abad-abad 1. Dan kemunculan Sol Invictus atau dewa matahari itu baru abad-abad menjelang abad ketiga. Dan puncak dipermasalahkannya ini diangkat oleh seorang teolog Jerman, Paul Ernst Jablonski, abad ke-17. Jadi terbentang waktu yang cukup jauh. Jadi sekarang pertanyaan balik adalah siapa meniru siapa? Tanggal 25 Desember sudah lama dilakukan Natal oleh gereja-gereja purba di abad-abad 1 dan abad-abad 2. Ya, jadi saya pikir ini kita harus belajar lah ya. Boleh menyampaikan sesuatu tapi harus dicek and recheck data dan sejarah. Ya, saya itu sebenarnya paling tidak suka kalau lihat orang asal sebut, asal berbicara, asal menyampaikan sesuatu tanpa harus berdiri di atas data dan fakta. Ini sekarang sudah zaman media loh, semua sudah bisa diakses loh. Kita ini bicara tidak asal seblak, jebluk, jeblas bicara kita. Semua bicara bisa diklarifikasi dengan data. Itu sebabnya tadi dari menit-menit awal saya bicara tadi, ya saya paling tidak suka kalau berbicara hanya atas nama hati nurani. Atau saya paling tidak suka kalau berkhotbah atau menyampaikan sesuatu atas nama hati nurani atau pandangan-pandangan teologis semata. Tidak, saya paling tidak sependapat dan saya tidak suka dengan kayak kesaksian-kesaksian ataupun hanya sesuatu yang dibangun atas pemahaman teologis semata. No, harusnya pemahaman yang benar harus dibangun atas pemahaman teologis dan pemahaman historis, baru bisa cerita. Kalau hanya teologis lah, itulah karepmu, itulah menurut Anda, belum tentu saya mau percaya atau belum tentu orang lain bisa percaya. Tapi kalau sudah historis, dibangun di atas fakta, historis sejarah, dan sejarah Timur Tengah itu sudah berjalan terus. Kalau sejarah Eropa, sejarah Barat itu lah baru toh. Abad-abad 15, abad 17, abad-abad 19 kan baru. Sejarah Timur Tengah, gereja Timur Tengah, gereja mula-mula itu sudah berjalan terus sampai hari ini. 21 abad, kita masuki abad yang ke-21 yang saya maksudkan. Jadi ada link, ada mata rantai yang sudah cukup panjang terputus. Mari, saya mengajak kita berpikir jernih lah, berpikir cerdas. Supaya kita mengajarkan sesuatu kepada umat, kepada orang banyak, berdasarkan data dan kebenaran. Sehingga kita mengenal Allah yang kita sembah itu betul-betul sadar dan waras gitu. Ya, saya pikir begitulah ya. Jadi saya tidak berpanjang-panjang untuk merespon dua tokoh Islam yang cukup dihormati dan saya juga harus hormati beliau, Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad, bahwa inilah pernyataan berdasarkan teks sejarah. Tidak benar kalau Kristen merayakan Natal 25 Desember itu meniru paganisme, ataupun maaf yang saya maksud adalah terkait dengan dewa matahari. No, that is not true. That is false. Tidak benar. Ya, tidak benar. Saya juga mengajak kepada saudara-saudara saya yang Kristen, yang dulu mungkin engkau mulai kecil sampai remaja dewasa, engkau sudah pernah Natalan, tapi sekarang dirimu masih Kristen, tapi dirimu sudah bimbang tentang kelahiran Yesus.
apakah Yesus itu benar Desember atau apa, bimbang. Saya mau kasih tahu ke Anda, belajar dan belajar. Jangan merasa engkau paling benar. Jangan merasa engkau pintar. Oh, aku sudah tahu. No, you have to learn, you have to study more and more. Terus belajar. Kalau saudara belajar, maka saudara akan merenung. Oh, ternyata banyak kesalahan yang aku sampaikan. Ternyata banyak pemahaman yang sudah aku yakin. Ini khusus untuk saudara-saudara saya orang Kristen ya, supaya saudara dimanapun berada bisa memahaminya. Ayo belajar bersama, kita belajar. Saya belajar, saudara belajar. Ya, saya pribadi jujur, di bulan Desember ini banyak hujatan-hujatan untuk orang Kristen. Haram ngomong Natal, haram ucapan Natal. Sekali lagi, tidak bermasalah bagi saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Anda menghujat, silakan Anda berkata-kata apapun, tidak. Sama sekali tanpa rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya akan menerima semua hujatan-hujatan itu. Tetapi jangan salah paham. Menurut video yang pernah saya sampaikan, menurut orang-orang yang sudah pernah lama studi dan tinggal di Timur Tengah, tidak usah jauh-jauh, seorang tokoh Islam tersohor di Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab berkata bahwa dalam pemandangan beliau, sepertinya haramnya ataupun anti pengucapan Natal itu sepertinya hanya terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena dalam pemaparan Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab berkata bahwa di Timur Tengah, di Mesir, di beberapa negara-negara Timur Tengah, bahkan mengeluarkan fatwa untuk pengucapan Natal kepada orang-orang Nasrani. Jadi sekali lagi, karena saya tinggal di Indonesia, saudara dan saya tinggal di Indonesia, ada 6 agama yang diresmikan di Indonesia, dan agama-agama lain yang kemungkinan tidak terlihat secara resmi, tidak diresmikan oleh bangsa ini yang saya maksud. Marilah kita hidup saling menghormati, saling menghargai. Sampaikanlah sesuatu yang membangun umat. Sampaikanlah sesuatu yang memberikan pencerahan yang baik. Toh andai kata ada sesuatu yang berbeda, baiklah kita sampaikan itu dengan santun, dengan bijak, tanpa harus memecah belah saudara-saudara kita yang berbeda agama dimanapun kita berada hari ini. Terima kasih. Biarlah channel video singkat ini, channel Rumah Bincang ini menjadi berkat bagi saudara dan saya yang menyaksikan video singkat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam damai dimanapun saudara berada. Terima kasih.